Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan zodiak terakhir. Kemarin aku buat yang khusus untuk karma, masa lalu kamu atau takdir atau jalan yang pernah kamu ambil di kehidupan lalu bersama seseorang yang membuat kamu berurusan terus dengan dia. Ya, jadi kemarin untuk Pisces, sekarang ini untuk Aquarius. Oke, jadi kalau kamu ingin tahu pencet kamu secara astrologi Vedic atau ingin melihat energi kamu secara tarot aja, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Aquarius, oke, kita lihat ya. Ada Satya, ada Pratyahara, Lauda Ajna, Aquarius. Oke, Aquarius. Aku ngerasa kamu energinya, kuncinya adalah kembali ke dalam diri kamu sendiri. Oke, Aquarius. Ya. Energi yang seperti aku maksud aku tadi adalah energi kembali ke diri sendiri, yaitu energi kembali ke jadi manusia. Maksudnya gini adalah, kamu di kehidupan lalu udah fokus terhadap diri kamu, karir, keuangan kamu, ya, orang banyak di sekitar kamu. Dan sekarang salah satunya adalah masa untuk kamu, ya, mengenal siapa diri kamu agar kamu mengenal orang-orang di sekitar kamu. Gini, maksudnya adalah kamu harus belajar kita berurusan dengan manusia biasa, ya, manusia biasa yang punya tahap pemahaman, kecerdasan, emosional, lalu IQ, EQ, dan juga SQ yang berbeda-beda. Kamu diberikan kesempatan di kehidupan ini, ya, karena buah dari karma masa lalu kamu, ya, kamu begitu cerdas, begitu pintar untuk mengenal kehidupan sebelum ini. Jadi ibaratnya kalau kamu tahu, kan kalau kita pengen sesuatu, kita harus melakukan sesuatu ya kak, kita harus gini, harus gitu. Ya kak, kamu naturalnya tahu, kayak gitu ya, naturalnya tahu. Kamu cerdas, kamu pintar ya Aquarius. Tapi kamu lupa ya, nggak semua orang punya cara pandang dan tahapan hidup yang sama seperti kamu. Jadi kamu nggak bisa menuntut seorang atau pasangan kamu di kehidupan ini, ya sih, untuk jadi seperti yang kamu mau atau kamu ngerasa kan harusnya dia harus kayak gini, harusnya dia kayak gitu, seharusnya dia berpikir kok dong, atau dia mengambil aksi dong dari itu. No, ya. Ini bukan tentang aksi atau tindakan yang harus diambil, tapi ini tentang jalan takdir yang dia memang harus ambil dalam hidup dia sendiri. Kedua, jalan takdir dia bersama dengan kamu. Kenapa? Ya, karena kalau dia berurusan sama kamu, takdir dia sama kamu, tapi dia nggak paham-paham dia harus gimana, berarti dia adalah contoh dari ujian kehidupan untuk kamu yang berbentuk cinta dari dia. Maksudnya adalah Tuhan memberikan kamu energi seseorang yang akan buat kamu bingung, buat kamu bertanya-tanya kenapa kayak gitu, karena Tuhan pengen untuk kamu menyadari dia juga manusia biasa, kamu juga manusia biasa. So, belajar untuk memahami dia, ya, kalau dia punya tahapan cara pandangnya sendiri dalam hidup. Kalau kita nggak mampu di posisi sesuatu hal yang kita nggak ngerti, ya kita nggak akan bisa ngelakuinnya kan sih. Energi Dewa Krishna keluar, dan juga ada karma, keluar kartu karma banget.
Jadi memang kalau kamu ngerasa kamu berurusan dengan seseorang yang seperti ini, dia kayak nggak tahu harus gimana dalam hidup, dia kayak diam-diam tenang-tenang aja nggak ngapa-ngapain, atau dia ya udah kayak ibaratnya nggak ada usahanya, ada niatnya, ya berarti ya memang jalan dia, takdir dia kayak gitu. Kedua, kalau saat kamu ngerasa kamu bertemu dengan seseorang yang begitu terus selama ini, ya berarti kamu memang mempunyai jalan takdir, ya pembelajaran besar dari seseorang yang akan melakukan hal ini terhadap kamu. Belajar juga ikhlas berarti dia adalah buah dari masa lalu kamu, dari takdir kamu di kehidupan yang dulu, ya dimana seseorang, ya kamu membuat seseorang di kehidupan dulu, kamu membuat dia malu di kehidupan dulu, kamu mengabaikan dia, ya kamu buat dia patah hati. Jadi kehidupan ini dia ada energi, dia nggak mau berbuat sesuatu sampai dia ngerasa hati dia mau melakukan sesuatu apalagi tentang kamu, ya ibaratnya gitu. Karena ini buah dari masa lalu, kenapa dia kayak gitu ke kamu, kita nggak bisa paksakan, ya kita harus belajar memahami itu, ya. Aquarius, setiap orang punya jalannya sendiri, dan kalau dia melakukan itu terus-terusan, ya berarti Tuhan juga mengizinkan dia melakukan itu untuk menyadarkan kita nih manusia biasa juga, kalau kita nggak bisa memaksakan orang lain menjadi seperti yang dia mau. Itu dia harus menjalani sendiri semuanya sendiri. Jadi aku kemarin tuh bagus banget ya nonton video, bagus film cuplikan, tapi aku bakal cari filmnya setelah ini ya, karena bagus banget. Dimana aku belum pernah nonton videonya, tapi scene-nya, salah satu scene-nya aku ketemu di Instagram, bagus banget. Dimana seorang ibu, ya sedih memang, tapi dia membiarkan anaknya untuk jatuh nangis, ya dari kursi untuk bangkit. Anaknya buta, ya, dan akhirnya anaknya belajar bangkit dari, walaupun menangis, bangkit lalu berjalan, hampir menabrak, memegang apapun sampai dia mendengar ibunya menangis. Itu adalah energi dimana sang ibu tahu, ya anak dia harus melakukan apapun sendiri untuk bertahan hidup. Jadi energi ini yang pengen Tuhan kasih ke kamu, kasih tahu ke kamu. Ibaratnya kamu seperti seorang ayah dan ibu Aquarius yang harus membiarkan dia melakukan apapun sendiri yang dia mau dalam hidup tanpa kamu mengomentari berlebihan. Karena kalau kamu mengomentari dia berlebihan, kamu yang akan stres, kamu yang akan capek. Tapi kalau kamu membiarkan dia melakukan itu, ya dengan sendirinya, kamu akan melihat dia akan naturally-nya akan melakukannya tanpa kamu suruh, dan dia akan punya inisiatif sendiri. How amazing gitu kan. Bukan artinya jadi indah kan, energinya bahagia gitu, enjoy kita, kayak akhirnya membuat bukannya kamu happy bahagia ya Aquarius, kalau kamu melihat seseorang melakukan apapun tanpa kamu minta, kamu suruh gitu, tanpa kamu kontrol. Itulah yang Tuhan mau untuk kamu belajar pahami, ya. Itulah dia sebagai manusia yang juga belajar akan kehidupan, ya. Karena energi kamu yang menuntut secara berlebihan, ya, hanya akan buat diri kamu sendiri yang stres, bukan dia. Oke, itulah takdir, jalan atau karma yang harus kamu ambil di kehidupan ini sih. Ambisi yang harus kamu punya adalah tentang diri sendiri, bukan untuk mengubah orang lain. Karena kalau kamu mengubah orang lain atau pasangan, kamu akan kecewa. So hati-hati, ya. Kamu bisa menggali kuburan kamu sendiri. Enjoyment, energi Aquarius. The hardship, ya, semua masalah, problem yang ada bukan berarti ya harus melakukan sesuatu. Ya terkadang apapun yang terjadi, kamu hanya biarkan energi natural bermain dengan sendirinya. Maafkan diri kamu, ya. Kamu nggak perlu takut harus melepaskan energi dia, harus biarkan dia melakukan apapun sendirian, atau kamu nggak perlu untuk marah. Ya, buatlah dia menjalani apapun dalam hidup dia, dan buatlah dia kreatif dalam diri dia, dalam hidupnya dia, agar kamu juga sih in reverse ada empowerment,
sih, hati-hati. Secara tidak sadar malah ini terlihat kamu Aquarius bisa malah menjadi halangan bagi pasangan kamu sendiri, karena dengan energi mengontrol itu energi yang gak begitu baik. Kamu membuat energinya tertahan, so lepaskan apapun itu, ambisi yang terasa dia harus begini, dia harus begitu, kamu harus gini, harus gitu. No, biarkan seperti anak kecil yang bermain, ya. Biarkan seperti binatang, hewan yang biarkan anaknya melakukan apapun, mencari tahu apapun dalam hidupnya. Karena kehidupannya memang kayak gitu. Kamu gak akan selamanya bisa menjaga dia, Aquarius, ataupun dia gak akan bisa selamanya menjaga kamu. So kamu harus menjaga diri kamu, perasaan kamu sendiri, emosi kamu sendiri, agar kamu gak sakit, agar kamu gak kecewa dalam hidup ini, ya. Karena ingat, kekecewaan dan sakit hati yang kamu simpan sampai saat ini atau kamu rasakan dan selalu kamu komentari di kepala kamu, ya, itu adalah buah overthinking yang bisa membuat stres, membuat kamu patah hati seumur hidup, karena kamu menuntut diri kamu di luar kapasitasnya kamu. Kamu juga manusia biasa, dan kita terlalu sibuk fokus dengan energi orang lain, kita lupa tentang energi kita sendiri. Ingat, Saturn ada di first house-nya kamu. Ini ngasih lihat, ya, Saturn ada di kepala kamu ibaratnya sedang kombas, jadi mungkin kuat banget energinya, kamu gak akan melihat apapun dengan jelas saat ini karena ada energi silau, ya, matahari tertutup oleh Saturnus. Jadi apapun yang kamu rasakan sekarang, maafkan diri kamu, nikmati apapun yang buat kamu enjoy, bahagia, jalani apapun itu yang buat kamu senang. Gak perlu untuk takut, jadi diri sendiri, ya, dan belajar menghargai setiap manusia. Ada jalannya sendiri, ada fasenya mereka sendiri, dan ini fase dari pasangan kamu atau fase dari orang yang kamu kasihi, yang mungkin fasenya sekarang dia harus jalani sendiri tanpa kamu. So maafkanlah jika memang saat ini keadaannya kalian nggak bisa untuk bersama, jauh dari satu yang lainnya, ya. Maafkanlah, karena aku ngerasa dia juga nggak mau ngelakuin ini, ngerasakan ini, tapi jalan takdir Saturn di first house-nya kamu yang menuntut ini semua, mengharapkan ini semua. So jadi inilah karma dari masa lalu kamu yang akan menjadi cukup berat di tahun ini sampai tahun depan. Cukup berat 2 tahun ini, ya, tapi bukan berarti kamu gak bisa lewati. Justru kamu akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup kamu, ya. Kamu akan jauh lebih happy, bahagia dengan apapun yang terjadi, ya, nantinya atau sekarang udah kamu rasakan. Tinggal kamu mengikhlaskan diri dan maafkan semua keadaan, dan maafkan diri dia jika dia belum bisa jadi yang kamu mau, ya. Dan hati-hati jika kamu menuntut dia gini gitu, kamu bisa menjadi orang yang toksik lah. So ya, perhatikan lagi apa yang kamu pikirkan dan kamu jalani sekarang. Okay, so that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan, ya.